Ya, selamat pagi. Perkenalkan, sebelumnya saya Rafem Sarvanto dengan NIM 2022 08 1063. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester saya di mata kuliah analisis dan perancangan. Nah, di sini saya membawakan topik yaitu yang berjudul perancangan aplikasi manajemen listing properti dan penjadwalan survei untuk meningkatkan proses pencarian dan penjadwalan survei pada duta properti. Oke, yang pertama di slide pertama atau bagian pertama di sini ada pendahuluan yang berisikan membahas tentang latar belakang dan tujuan. Duta Properti menghadapi tantangan dalam mengelola data listing yang beragam serta penjadwalan survei calon pelanggan yang efisien. Proses yang belum terintegrasi menyebabkan kesulitan dalam mengakses informasi properti secara akurat, memantau status survei secara real-time, serta meningkatkan risiko kesalahan dalam penjadwalan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang terintegrasi yang mampu mempermudah pengelolaan listing properti, memfasilitasi pelanggan dalam melihat informasi dan membuat janji survei, serta membantu admin memperbarui data dan memantau jadwal survei dengan mudah. Dengan mengacu pada metodologi Software Development Lifecycle atau SDLC, sistem ini dikembangkan melalui tahapan perencanaan, analisis, desain, dan implementasi secara terstruktur agar dapat berfungsi secara efisien dan memenuhi kebutuhan operasional duta properti. Selanjutnya, di slide selanjutnya di sini kita ada pembahasan yang berisikan di mana itu di bagian kebutuhan sistem. Dalam kebutuhan sistem ini membahas perihal hasil dari wawancara yang dimana wawancara ini dilakukan terhadap agent properti dan juga dari customer duta properti. Nah, dari wawancara yang sudah dilakukan terdapatlah ditemukan tiga permasalahan utama. Yang pertama di sini ada yaitu proses listing dan penjadwalan survei belum terintegrasi. Yang kedua, agent sulit memantau status survei dan update data properti. Lalu yang ketiga, pelanggan sulit membuat janji survei langsung. Nah, dari permasalahan utama tersebut ditemukan untuk solusinya yaitu membuat aplikasi yang terintegrasi untuk manajemen listing, penjadwalan survei, dan akses secara real time. Lalu di slide selanjutnya di sini membahas kebutuhan pengguna yang dimana terdapat 6 fungsi utama sistem. Yang pertama ada manajemen listing properti, penjadwalan survei properti, yang ketiga notifikasi status survei otomatis, yang keempat akses informasi secara real time, yang kelima manajemen pengguna, yang keenam kemudahan penggunaan di multi perangkat. Lalu selanjutnya di bagian kebutuhan fungsional dan non fungsional ini dibagi dua. Yang pertama kita bahas untuk kebutuhan fungsional dulu. Di sini yang pertama kebutuhannya itu yang bisa melakukan tambah, edit, hapus listing properti. Lalu yang kedua ada penjadwalan jadwal survei tanpa bentrok. Yang ketiga notifikasi otomatis status survei. Yang keempat manajemen hak akses pengguna. Di bagian kebutuhan non fungsional di sini ada 4 poin. Yang pertama itu kinerja cepat dan responsif, ketersediaan tinggi dan dapat dipulihkan. Lalu scalability saat jumlah pengguna meningkat. Lalu yang terakhir antar muka mudah digunakan atau user friendly. Lalu di slide selanjutnya di sini membahas tentang gambaran umum sistem. Dalam gambaran umum sistem ini membahas isinya adalah modul-modul utama aplikasi apa aja yang ada di dalam aplikasi properti ini. Yang pertama di sini ada modul login dan manajemen pengguna, yang dimana itu untuk pengaturan hak akses pengguna. Lalu yang kedua ada modul penjadwalan survei yang berfungsi untuk memilih jadwal dan konfirmasi janji survei. Lalu di yang ketiga yaitu modul listing property yang dimana berfungsi untuk menyimpan data-data informasi terkait listing atau properti tersebut. Yang keempat, modul pemberitahuan dan notifikasi. Di sini berfungsi untuk memberikan notifikasi secara otomatis terkait status survei. Lalu yang terakhir ini adalah modul pencarian dan filter data. Pencarian properti berdasarkan kategori lokasi dan harga. Lalu selanjutnya di bagian analisis kelayakan, bagian pertama itu membahas tentang kesesuaian sistem.
Dalam kesesuaian sistem ini terdapat dari 4 poin. Yang pertama, ruang lingkup aplikasi. Dalam ruang lingkup aplikasi ini membahas tentang mengelola listing properti dan penjadwal survei. Yang poin kedua adalah skala menengah, fokus pada efisiensi dan kemudahan pengguna. Lalu yang ketiga, tim memahami kebutuhan bisnis properti dengan baik. Di poin kedua yaitu resiko teknologi. Dari keseluruhan pembahasan terdapat kesimpulan yaitu teknologinya yang dipakai seperti PHP, Laravel, MySQL atau PostgreSQL. Lalu poin kedua, resiko rendah, teknologi stabil dan terdokumentasi dengan baik. Di poin yang ketiga, tim sudah berpengalaman dan kendala teknis minimal. Lalu di bagian yang ketiga, yaitu membahas ukuran proyek. Di poin yang pertama, di sini diberitahukan untuk skala menengah, pengguna terbatas, yaitu hanya agent dan pelanggan. Dan untuk waktu pengembangan di sini sekitar 2-3 bulan dengan 2-4 orang tim. Lalu untuk fitur utama sederhana seperti manajemen listing, survei, dan notifikasi. Kesesuaian sistem, Duta Properti belum mempunyai sistem yang terintegrasi, lalu aplikasi baru berdiri sendiri kompatibel dengan infrastruktur yang ada, dan tidak memerlukan perangkat tambahan khusus. Di slide selanjutnya di sini membahas tentang kelayakan ekonomis, yang dimana di sini memiliki tujuan menilai keseimbangan antara biaya dan manfaat sistem. Untuk pengeluaran di sini ada laptop, internet, software, SDM, sumber daya manusianya, tenaga kerjanya, pengujian dan QA, dan juga hosting. Untuk biaya itu sendiri, laptop di sini tidak memiliki biaya karena menggunakan milik pribadi. Lalu internet berkisar 100.000 selama 1 bulan. Untuk software pendukung tidak dikenakan biaya, dan untuk SDM dikenakan biaya sebesar 4 juta rupiah, dan untuk pengujian atau QA-nya dikenakan biaya sebesar 2 juta rupiah, dan untuk hosting 1,5 juta rupiah. Kelayakan organisasi, yang selanjutnya itu bagian kelayakan organisasi yang dimana memiliki tujuan untuk menilai kesiapan organisasi dalam mengadopsi sistem. Dan dibahas juga untuk hasil analisisnya, di mana yang pertama itu manajemen dan agent mendukung penuh pengembangan sistem. Agent sudah familiar dengan komputer, jadi adaptasi lebih mudah. Lalu poin ketiga, antarmuka dirancang user friendly tanpa pelatihan yang rumit. Lalu yang keempat, sistem sesuai prosedur bisnis mengutamakan proses penting. Dan yang kelima itu komitmen tinggi untuk modernisasi potensi integrasi ke depan. Nah, di slide selanjutnya di sini membahas tentang metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data di sini untuk bagian yang pertama yaitu wawancara, yang dimana wawancara ini dilakukan terhadap agent properti dan juga customer duta properti. Oke, untuk pokok pertanyaan yang dilontarkan kepada kedua belah pihak yaitu ada yang pertama, proses pengelolaan listing properti saat ini, bagaimana cara mengatur penjadwalan survei pelanggan, apa saja kebutuhan terhadap aplikasi terintegrasi listing dan survei, lalu pemantauan ketersediaan unit properti, dan juga kendala dalam memantau status survei atau janji temu. Dan yang selanjutnya, apa saja fitur yang diharapkan untuk mempermudah pencarian dan penjadwalan survei. Lalu yang terakhir, apa kemudahan pelanggan dalam membuat janji survei melalui agent. Dan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut mendapatkan hasil yaitu menunjukkan kebutuhan sistem yang terintegrasi secara real time dan mudah digunakan untuk meningkatkan efisiensi kerja agent serta kenyamanan dari pelanggan itu sendiri. Lalu di slide selanjutnya di sini membahas tentang observasi, yang dimana observasi tersebut memiliki tujuan untuk memahami proses kerja nyata dan menemukan kendala operasional di lapangan. Lalu untuk kegiatan observasi yang dilakukan, yang pertama di sini dilakukan langsung di kantor duta properti. Lalu yang kedua, mengamati interaksi agent dengan pelanggan. Yang ketiga, melihat cara agent mengelola data listing dan jadwal survei. Yang keempat atau yang terakhir, mengidentifikasi alur kerja, hambatan teknis, dan area perbaikan.
Untuk dari poin-poin tersebut mendapatkan hasil, yaitu dengan observasi ini memperkuat temuan bahwa sistem yang ada masih manual dan belum efisien, sehingga diperlukan otomatisasi proses pengelolaan listing dan penjadwalan survei. Lalu di bagian yang selanjutnya, itu kita masuk ke dalam hasil analisis. Dalam hasil analisis ini terdapat elisitasi final yang dimana sistem dapat menampilkan menu login, lalu agent dapat login, agent dapat forgot password, lalu juga sistem ingin dapat menampilkan semua listing properti yang tersedia, sistem dapat mencari properti berdasarkan kriteria tertentu, uh, sistem dapat membuat janji survei properti dengan memilih waktu yang sesuai, lalu sistem dapat memberikan notifikasi, lalu juga sistem dapat memberikan notifikasi otomatis terkait status properti. Lalu juga agent dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus listing properti. Lalu untuk non-fungsionalnya, halaman web yang user friendly dan juga web terproteksi dengan baik. Lalu di sini ada hasil analisis yang selanjutnya. Di sini masuk ke bagian use case. Di sini ada dua aktor, yaitu ada admin dan juga customer. Nah, untuk aktor di sini itu dapat mengakses beranda, lalu melihat data properti. Aktor untuk customer di sini dapat melihat beranda dan untuk melihat data properti dan juga mengisi data survei lokasi properti atau membuat jadwal. Nah, untuk dari admin itu sendiri dapat melakukan login, dapat melakukan dapat melihat status survei dan juga dapat kelola data properti, lalu dapat mengelola jadwal survei. Nah, untuk di slide selanjutnya di sini ada bagian kesimpulan yang dimana rencana pengembangan sistem manajemen listing properti dan penjadwalan survei di Duta Properti dilakukan dengan metode System Development Lifecycle atau SDLC. Melalui tahap perencanaan analisis ini, tahap perencanaan, analisis dan perancangan implementasi, pengujian dan pemeliharaan, sistem berbasis web ini dirancang untuk mengatasi pengelolaan data yang masih manual dan mempercepat proses penjadwalan survei. Dengan aplikasi ini, admin dapat mengelola dan memperbarui data properti secara real time, sementara pelanggan dapat dengan mudah melihat informasi properti dan membuat janji survei secara online. Penerapan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja, transparansi informasi, dan kualitas pelayanan duta properti, lalu sekaligus menjadi solusi digital yang mendukung modernisasi proses bisnis perusahaan. Oke, baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.